Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Asahan dari UPTD SDN 015912 Sailunang, Kecamatan Saikepayang Timur, Kabupaten Asahan. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Siti Rahmah Manurung, yang mana nanti yang akan saya observer sebagai guru kelas 4 di UPTD SDN 015912. Baiklah, saya akan mulai percakapan coaching ini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Nah, Bu Siti, di sini saya mau meminta untuk melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti dalam rangka saya sebagai observer melihat Bu Siti bagaimana nantinya Bu Siti melakukan proses pembelajaran di kelas. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan untuk memperkuat proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya. Yang pertama, Bu Siti, tujuan pembelajaran yang nantinya yang akan Ibu sampaikan nanti itu kira-kira apa ya? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pada proses pembelajaran yaitu untuk siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan apa itu fungsi dari akar, batang, daun, dan bunga berdasarkan video yang ditampilkan. Nah, kemudian area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran Bu Siti itu seperti apa? Area pengembangan di sini ada dua. Yang pertama itu mandiri, di mana siswa akan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan berdasarkan video yang ditampilkan, kemudian menjelaskan di depan kelas. Dan yang kedua, berpikir kritis, di mana siswa menjelaskan apa itu fungsi dari akar, batang, daun, dan bunga berdasarkan tayangan video, terus memberikan LKPD dan memberikan tugas LKPD. Oke, berarti area pengembangan yang akan dicapai ada dua tadi ya kan Bu. Yang pertama itu tadi mandiri, kemudian berpikir kritis. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas itu, seperti misalnya dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya atau dari metode pembelajarannya seperti itu. Ya, baik, untuk metode pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran kelompok berdasarkan kemampuan dan keaktifan siswanya. Kemudian untuk metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Oke, baik Bu. Jadi rencana pembelajarannya ya yaitu menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab dan penugasan seperti itu Bu ya. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Saya akan membuat gambar fungsi batang dan akar melalui karton yang saya tempel, dan kemudian saya akan menayangkan sebuah video, memberi tugas LKPD, tentunya ada menggunakan laptop dan infocus. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa, di jam berapa, dan di hari apa? Saya melaksanakannya di kelas 4, hari Selasa, dan jam les keempat. Oke, baik. Nanti saya akan datang waktu yang Ibu sebutkan itu, yaitu hari Selasa di jam keempat ya kan. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya nanti akan melihat dan akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu itu. Nah, setelah melakukan kegiatan atau observasi pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir nanti ya Bu Siti, yaitu percakapan pasca observasi yang mana nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya atau PP saya Pak Isan nanti ya Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan setelah percakapan kita hari ini?
Tentunya perasaan saya senang dan termotivasi bagaimana nantinya kegiatan saya dapat maksimal sehingga murid menjadi antusias dengan berbagai cara atau metode yang saya tampilkan dan tentunya kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Baiklah Bu Siti, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan supervisi kita di kelas ya Bu. Nah, demikian percakapan kita kali ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Adakah yang tidak ada hari ini? Ada, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ketua kelas. Berdoa. Tepuk semangatnya biar semangat belajarnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi selanjutnya, masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Apa tentang apa? Makhluk hidup. Apa saja itu makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya. Sekarang di sini ada bagian dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Apa yang pertama di sini? Yang kedua? Batang. Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Bunga. Yang kelima ada? Buah. Nah, Ibu, sebelum melanjut ke tugas selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang bagian-bagian tumbuhan. Dilihat ya dan disimak. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki.
Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut. Guys, setelah menonton video, sekarang Ibu ada tugas LKPD. Ini tugasnya tentang apa itu fungsi akar dan batang tadi ya. Nih, kerjakan. Oke. Sekarang diisi atau dijawab apa itu fungsi akar dan tumbuhan yang sudah dijelaskan di dalam sebuah video tadi. Mengerti? Sekarang kerjakan, Ibu tunggu 5 menit. Adakah yang sudah selesai? Coba, berdiri, tolong dibacakan apa fungsi dari akar. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Terus, siapa yang bisa menjawab apa itu fungsi dari batang? Ya, jadi Batang adalah tempat berdirinya tumbuhan atau sebelum berdiri tegak. ya, tepuk tangan. Bagus. Berarti sudah ada yang mengerti apa itu fungsi dari akar dan apa fungsi dari batang. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas PR di rumah yang ada di halaman 7. Oke, yang ada di halaman 7 itu nanti dikerjakan di rumah. Ada berapa soal di situ? Ada nomor 1 sama nomor 2. Berarti ada 2 soal. Oke? Oke. Baiklah, mungkin sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang sudah kita lihat di dalam sebuah video tadi bisa bermanfaat untuk kita. Oke? Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Fitriyanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Asahan.
dan ditemani masih bersama Ibu Siti Rahma Manurung sebagai guru yang telah saya observasi, sebagai supervisi akademik saya dalam pemenuhan tugas saya di aksi nyata 2.3 coaching bersama rekan sejawat. Dan tak lupa ditemani dengan oleh pengajar praktik saya, Bapak Ihsan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Baiklah, saya akan mulai percakapan pasca observasi pada rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ihsan. Ya. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan berjalannya observasi di kelas yang telah Ibu Siti lakukan, di mana nanti tujuannya ini ya untuk mengetahui evaluasinya sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas ketika supervisi ya Bu Siti. Ya, untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya proses pembelajaran ketika berlangsung di dalam kelas? Ya, jujur awalnya saya merasa grogi dan sedikit ragu, dan alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa di dalam kelas? Mungkin kalau untuk saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Untuk area pengembangannya ada dua. Yang pertama itu mandiri, siswa mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Dan yang kedua berpikir kritis, siswa akan menjelaskan apa itu arti fungsi dari akar, batang, daun, dan bunga. Oh gini, berarti area pengembangan Ibu ada dua tadi kata Ibu ya kan. Yang pertama tadi mandiri, kemudian berpikir kritis. Baik Bu, menurut Ibu kira-kira area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu udah berjalan dengan baikkah di dalam kelas itu? Menurut saya Bu, sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Oh, menurut Ibu kira-kira kekurangannya itu seperti apa ya? Menurut saya kekurangan itu ada beberapa siswa yang kurang aktif ataupun terlibat dalam mengikuti pembelajaran. Oh gitu ya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ya bisa Ibu jelaskan. Mungkin dalam pembagian tugas kelompok seharusnya sesuai dengan bagaimana yang mereka inginkan. Tentu saya akan melakukan pendekatan, misalnya dikelompokkan berdasarkan gaya yang visual, auditori, dan kinestik, sehingga siswa tersebut akan lebih aktif dan ikut dalam mengikuti pembelajaran. Oh jadi Ibu rencana Ibu itu melakukan gaya belajar anak-anak berdasarkan visualnya, auditorinya, kinestik ya seperti itu Bu, sehingga anak Ibu nanti bisa aktif kembali dalam pelajaran yang Ibu sampaikan di dalam kelas seperti itu ya Bu. Jadi itulah rencana Ibu. Jadi kan Bu, pada saat ini kan proses pembelajaran ini tentunya Ibu akan menyesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing ya kan, tentunya dengan gaya belajar dan mereka masing-masing. Jadi kapan Ibu merencanakan perubahan itu? Rencana saya secepatnya saya akan merealisasikan terhadap perubahan dan memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi, sehingga siswa tersebut lebih aktif dan ikut terlibat dalam pembelajaran dibanding yang kemarin. Seperti itu ya Bu. Jadi itu rencana Ibu ke depannya, semoga segera terrealisasikan ya Ibu. Nanti ada kesempatan saya akan melihat apakah itu berhasil sudah Ibu terapkan di dalam kelas. Oke ya Bu, terima kasih untuk percakapan pasca observasi kita pada siang hari ini.
Semoga apa yang kita harapkan, yang Ibu harapkan dapat terwujud dengan baik. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih Pak Izan. Baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Siti dan ditemani dengan pengajar praktik saya. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.